Bayangkan, ratusan tahun sebelum kita lahir, sudah ada orang yang menulis tentang zaman gila, perang besar, hingga kehancuran dunia. Dari tanah Jawa, Prabu Jayabaya meramalkan masa depan bangsanya. Dari Eropa, Nostradamus menuliskan bait-bait penuh teka-teki tentang nasib dunia. Dua tokoh dari dua benua berbeda, tapi nubuat mereka terasa saling menyapa. Kebetulan, ataukah memang masa depan sudah ditentukan? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Sejak zaman kuno, manusia selalu memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang masa depan. Apakah nasib sudah ditentukan? Apakah perjalanan sejarah hanyalah pengulangan dari takdir yang sudah tertulis? Pertanyaan ini melahirkan banyak tokoh yang diyakini memiliki kemampuan luar biasa, mampu menembus tabir waktu dan meramal apa yang akan terjadi. Dari timur muncul nama Prabu Jayabaya, raja sekaligus peramal besar dari tanah Jawa. Dari barat muncul Nostradamus, sosok misterius dari Prancis yang ramalannya masih dibicarakan hingga kini. Dua nama besar ini seolah berdiri sebagai simbol bagaimana peradaban manusia selalu haus akan jawaban atas teka-teki masa depan. Prabu Jayabaya hidup pada abad ke-12, memimpin kerajaan Kediri di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai raja bijak yang membawa kejayaan besar bagi kerajaannya. Namun yang membuat namanya abadi bukan hanya pemerintahannya, melainkan ramalan-ramalan yang ditinggalkannya. Ramalan ini kemudian dihimpun dalam naskah yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Di dalamnya, Jayabaya menubuatkan berbagai peristiwa yang dipercaya akan menimpa tanah Jawa, Nusantara, bahkan dunia. Ia menuliskan gambaran tentang zaman penuh kegelapan, perang, penjajahan, hingga datangnya pemimpin penyelamat yang kelak membawa keadilan. Salah satu ramalan paling terkenal dari Jayabaya adalah tentang zaman Edan. Dalam ramalan itu, ia menggambarkan dunia yang kacau balau. Manusia kehilangan akal sehat, hidup penuh kemunafikan, orang benar tersingkir, dan kebohongan justru diagungkan. Bagi masyarakat Jawa, nubuat ini dianggap sangat relevan dengan kondisi sosial yang terus berulang dalam sejarah. Tidak sedikit yang meyakini bahwa kita sekarang sedang berada di masa zaman Edan, karena ciri-ciri yang disebutkan Jayabaya terasa begitu nyata dalam kehidupan modern. Inilah yang membuat nubuatnya dianggap hidup lintas zaman. Selain itu, Jayabaya juga terkenal dengan ramalannya tentang bangsa asing. Ia menuliskan bahwa akan datang bangsa berkulit kuning yang berkuasa hanya sebentar, lalu disusul oleh bangsa berkulit putih yang berkuasa lebih lama. Banyak yang menafsirkan nubuat ini sebagai ramalan tentang penjajahan Jepang dan Belanda di Nusantara. Jepang hanya menjajah selama 3,5 tahun. Sementara Belanda berkuasa lebih dari 300 tahun. Tafsir ini membuat nama Jayabaya semakin lekat dengan kepercayaan bahwa ia benar-benar mampu melihat masa depan bangsanya. Di sisi lain dunia, berabad-abad setelah Jayabaya, lahirlah Michel de Nostradamus di Prancis, abad ke-16. Dunia mengenalnya dengan nama Nostradamus. Ia seorang tabib yang memiliki keahlian dalam astrologi. Pada tahun 1555, ia menerbitkan sebuah karya berjudul Les Prophéties, kumpulan ramalan yang ditulis dalam bentuk puisi 4 baris atau quatrain. Tulisannya penuh dengan simbol, bahasa metafora, dan teka-teki yang sulit dipahami secara langsung. Namun justru karena itu, nubuat Nostradamus terasa abadi, bisa ditafsirkan ulang sesuai zaman, dan selalu relevan setiap kali ada peristiwa besar. Ramalan Nostradamus kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa bersejarah. Misalnya, ia dianggap telah meramalkan kebakaran besar di London tahun 1666, revolusi Prancis, munculnya Napoleon, hingga kebangkitan Hitler. Bahkan tragedi modern seperti serangan teroris 11 September tahun 2001 di Amerika sering dikaitkan dengan bait puisinya. Walau banyak yang menganggap itu hanya kebetulan tafsir, faktanya ramalan Nostradamus terus menjadi bahan diskusi, bahan buku, bahkan film dokumenter, seolah memberi bukti bahwa ia benar-benar seorang peramal besar dunia. Kesamaan Jayabaya dan Nostradamus terlihat jelas pada gaya mereka menuliskan nubuat. Keduanya sama tidak memberikan keterangan yang gamblang. Mereka memakai simbol, metafora, bahkan teka-teki yang membingungkan. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada nama terang-terangan, semua ditulis samar, seolah memang ditakdirkan agar setiap generasi bebas menafsirkan. Inilah yang membuat ramalan mereka tetap hidup lintas zaman. Karena setiap kali ada peristiwa besar, manusia selalu kembali membuka ramalan, mencari tanda-tanda yang sesuai, lalu meyakini bahwa mereka telah diberi petunjuk sejak lama. Namun, meskipun sama-sama misterius,
ada perbedaan besar di antara keduanya. Jayabaya fokus pada ramalan untuk tanah Jawa, bangsanya, dan dunia Nusantara. Ia menubuatkan tentang jatuh bangunnya negeri, tentang datangnya penjajah, dan tentang masa depan rakyatnya. Sementara Nostradamus lebih luas cakupannya, menyentuh sejarah dunia, perubahan besar di Eropa, hingga konflik global. Jayabaya berakar pada kearifan lokal, sementara Nostradamus berdiri di atas tradisi Eropa, astrologi, dan pengaruh budaya Yunani Romawi. Perbedaan inilah yang membuat keduanya unik, namun tetap sebanding sebagai peramal dunia. Kontroversi selalu mengikuti nama besar mereka. Sebagian sejarawan meragukan apakah benar semua ramalan itu ditulis oleh Jayabaya, atau hanya karangan yang dibuat ratusan tahun setelahnya, lalu dikaitkan dengan sang raja. Begitu pula dengan Nostradamus. Banyak akademisi berpendapat bahwa ramalannya ditulis dengan bahasa yang sangat umum, sehingga bisa ditafsirkan untuk kejadian apa saja. Namun di sisi lain, bagi mereka yang percaya, keakuratan nubuat mereka sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada kekuatan gaib yang bekerja melalui diri Jayabaya dan Nostradamus. Yang menarik, baik Jayabaya maupun Nostradamus sama-sama menyinggung tentang akhir zaman. Jayabaya menyebutkan bahwa setelah zaman Edan akan datang masa kemasan, dipimpin oleh seorang ratu adil atau pemimpin suci yang akan membawa kedamaian. Sementara Nostradamus meramalkan perang besar yang akan melanda dunia, munculnya bencana alam dahsyat, hingga kehancuran sebagian besar umat manusia sebelum akhirnya dunia memasuki era baru. Kedua nubuat ini menambah aura mistis, karena selalu ada ketakutan sekaligus harapan tentang apa yang akan datang di akhir sejarah. Bila kita menengok ke dalam kebudayaan Jawa, ramalan Jayabaya tidak hanya dipandang sebagai naskah nubuat, tetapi juga cermin moral. Zaman Edan misalnya, bukan sekadar gambaran kehancuran dunia, tetapi juga kritik sosial atas perilaku manusia yang melupakan nilai-nilai kebenaran. Maka tafsir atas ramalan Jayabaya seringkali lebih bersifat etis, mengingatkan agar manusia tetap berpegang pada laku spiritual, menjaga kearifan dan tidak hanyut dalam keserakahan. Disinilah ramalan berubah fungsi, bukan hanya prediksi masa depan, tetapi juga tuntunan batin untuk menata kehidupan. Nostradamus pun sebenarnya memiliki sisi serupa, meski puisinya sering dipandang sebagai nubuat bencana. Di balik itu ia ingin mengingatkan manusia tentang kefanaan dunia dan pentingnya persiapan spiritual. Banyak tulisannya yang menyiratkan bahwa manusia harus waspada, harus rendah hati di hadapan sejarah, dan jangan terlena pada kejayaan sesaat. Dengan cara berbeda, Nostradamus juga menghadirkan refleksi moral melalui bahasa simbolik yang membuat pembacanya merenung. Maka baik Jayabaya maupun Nostradamus, meski dipisahkan lautan dan abad, sejatinya mengajarkan hal yang sama, kesadaran atas rapuhnya peradaban manusia. Pertemuan dua nama besar ini, Jayabaya dan Nostradamus, menghadirkan sebuah ironi. Ramalan mereka mungkin tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah, namun terus hidup dalam ingatan kolektif. Mereka telah menjadi mitos, legenda, dan bahan perdebatan yang tak ada habisnya. Justru karena sifatnya samar, mereka abadi. Setiap kali dunia diguncang perang, krisis, atau bencana, manusia kembali mencari pegangan pada nubuat lama, dan disitulah daya tariknya. Bukan soal benar atau salah, melainkan tentang bagaimana manusia selalu haus akan makna di balik kekacauan sejarah. Kesimpulannya, baik Jayabaya maupun Nostradamus menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup di masa kini, tetapi juga selalu gelisah akan masa depan. Ramalan mereka ibarat cermin yang memantulkan kecemasan dan harapan manusia lintas zaman. Mungkin benar, mungkin hanya tafsir, namun daya tariknya tidak pernah padam. Jayabaya memberi pesan, meski dunia edan, tetaplah waras. Nostradamus memberi peringatan, meski sejarah gelap, tetaplah waspada. Keduanya seakan bersekutu dalam satu suara. Masa depan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Dan disinilah letak tantangan kita hari ini. Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang menunggu nubuat menjadi nyata? Ataukah kita mau belajar dari ramalan-ramalan itu untuk membentuk masa depan yang lebih baik? Apakah kita akan terus hanyut dalam zaman edan? Atau justru bangkit menjadi bagian dari generasi Ratu Adil yang membawa keadilan? Ramalan hanyalah simbol, tetapi pilihan ada di tangan kita. Maka marilah kita membaca ramalan bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Karena sesungguhnya, yang menentukan masa depan bukan Jayabaya, bukan Nostradamus, melainkan kita sendiri.